Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang apa itu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Kemiskinan memiliki keberatan hubungan dengan masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi. Sebagai permasalahan sosial, kemiskinan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkutan dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka-kerangka bagian-bagian norma budaya, dan kemiskinan dapat menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan karena memiliki keterkaitan dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat. Masalah sosial timbul dari kurang tercukupinya kebutuhan manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Sedangkan, kemiskinan dalam permasalahan ekonomi menjadi perhatian khusus pemerintah suatu negara karena dampak kemiskinan menjadi permasalahan serius yang harus dituntaskan. Hal ini dikarenakan menyangkut harkat dan martabat serta menjadi suatu kepercayaan bagi suatu negara untuk melakukan hubungan dengan negara lainnya. Bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan natural. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor alami, misalnya karena individu tersebut cacat atau sakit, sehingga ia kesulitan memenuhi kebutuhannya dan termasuk masyarakat miskin. Selain itu, faktor sumber daya alam yang tidak memadai demi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang produktif juga menjadi salah satu contoh dari kemiskinan natural ini. Banyak kita jumpai di negara benua Afrika, di mana sumber daya alam yang tidak memadai membuat mereka menjadi masyarakat miskin. Yang kedua, kemiskinan kultural. Jenis kemiskinan ini merupakan kemiskinan yang berasal dari mindset seseorang. Mereka yang sudah merasa nyaman akan kehidupannya dan tidak mau berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan dari sinilah seseorang bisa mengalami kemiskinan karena ia tidak berusaha dan tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Individu atau suatu kelompok bisa menjadi miskin karena sesuatu yang dibuat oleh manusia. Misalnya, kebijakan pemerintah yang tidak adil, distribusi barang atau makanan yang tidak merata, serta korupsi dana pemerintah yang seharusnya untuk infrastruktur dan kesejahteraan rakyat teralihkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan tidak terpenuhi. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah, terjadinya banyak pengangguran dan kemiskinan dikarenakan faktor tingkat pendidikannya rendah ini. Yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat sebagian orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena angka pertumbuhan penduduk yang besar tidak diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan yang disediakan. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan akan keterampilan maupun modal yang dimiliki mereka. Banyaknya pengangguran di suatu negara juga bisa menjadi patokan kemiskinan di negara tersebut. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin tinggi pula angka kemiskinan. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi, ketidakpastian arah politik,
serta kebijakan negara. Yang ketiga, malas bekerja. Jika ditelisik lebih jauh lagi, malas bekerja memiliki hubungan erat dengan penyebab kemiskinan sebelumnya, yakni tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah tentunya akan membuat dirinya malas bekerja karena tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan. Seseorang yang malas berusaha tentunya akan berdampak terhadap tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Malas bekerja adalah hal yang paling sering menjangkiti seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Yang keempat, beban hidup keluarga. Kepala keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya merupakan problematika yang banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ketidakimbangan antara pengeluaran dan pendapatan yang dimilikinya membuatnya masuk ke dalam golongan masyarakat miskin. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Sumber daya alam maupun modal menjadi penyebab kemiskinan selanjutnya yang hampir terjadi di setiap negara, khususnya negara berkembang ataupun negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut memang bukan kehendak masing-masing orang. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang, apalagi untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal, keterampilan, atau pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi penyebab kemiskinan yang cukup serius. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat miskin, serta jalannya pemerintah yang korup, di mana dana yang seharusnya untuk infrastruktur dan kesejahteraan rakyat tidak dialirkan sebagaimana mestinya. Tentunya hal ini membuat kesejahteraan rakyat tidak dapat tercipta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan, konklusi, dan juga refleksi yang sudah kami dapatkan dari pembelajaran materi kemiskinan kali ini. Yang pertama, dapat dilihat ada dampak kemiskinan. Di situ tertera ada kriminalitas tinggi, terus akses pendidikan tertutup, tingkat pengangguran tinggi, dan juga angka kematian yang tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kriminalitas tinggi. Dampak kemiskinan yang pertama yaitu kriminalitas tinggi. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan. Yang kedua, akses pendidikan tertutup. Akses pendidikan tertutup merupakan dampak kemiskinan yang dapat dirasakan. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, ada tingkat pengangguran tinggi. Dampak kemiskinan selanjutnya yakni tingkat pengangguran tinggi, di mana tingkat pengangguran semakin banyak, tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat miskin juga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, kemudian akan berdampak terhadap tingkat pengangguran. Yang terakhir ada angka kematian tinggi. Dampak kemiskinan selanjutnya ini di mana angka kematian semakin melonjak. Yang keempat, ada angka kematian tinggi, di mana angka kematian yang tinggi, dampak tersebut tentunya mempunyai hubungan dengan penyebab kemiskinan, yakni kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin.
Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi penanggulangan kemiskinan. Yang pertama ada mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Untuk menanggulangan kemiskinan itu ada 4 strategi, yaitu yang pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta yang terakhir mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Yang pertama ada mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan jaminan kesehatan pada warga miskin baik dari sumber pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kemudian ada bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan sambungan air bersih, pemberian seragam gratis, kemudian pemberian beasiswa untuk siswa miskin. Pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien miskin di rumah sakit, PAMSIMAS, dan pendampingan operasi katarak. Strategi kedua yakni meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat miskin, di mana bentuk kegiatan berupa bantuan pupuk untuk petani kopi, bantuan ternak kambing, bantuan kube bagi keluarga yang bisa terbilang miskin, lalu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat, pengembangan lumbung padi atau pangan bagi warga, serta pelatihan bagi warga binaan, serta pelatihan sablon. Sedangkan strategi ketiga mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan bumpekon, pengembangan wirausaha, serta sertifikat produk industri. Yang terakhir ada mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ada konklusi, di mana menurut kami dari kelompok saya, ini kemiskinan akan selalu terjadi dari generasi dan generasi. Tapi setidaknya sudah ditemukan bagaimana cara menanggulangi, cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan yang semakin lama semakin membesar. Tidak bisa dipungkirin bahwa selalu di setiap zaman, entah siapapun pemimpinnya, tetap masalah tertinggi di Indonesia adalah kemiskinan. Refleksi yang dapat kami ambil atau pelajaran yang dapat kami ambil dari materi kemiskinan ini, bagaimana cara kita mengedukasi serta membantu masyarakat yang bisa terbilang miskin dengan sebisa kita, semampu kita sebagai sesama warga Indonesia. Untuk program pembelajarannya membuat kita, terlebih kelompok saya, untuk lebih berani speak up di depan kamera seperti ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.